Ini narasumber kita yang cantik banget, Kak Dinda. Kak Dinda ini bernama lengkap Dinda Cynthia Putri Windari, yang merupakan President of Novel Academy. Tepuk tangan semuanya. Statusnya saat ini yaitu menjadi mentor novelis ceris remaja, penulis novel. God is the best planner. Sini ku temani berjuang. Irlin, mereka hanya ingin tahu. Dan seni untuk terluka. Kak Dinda ini juga menjadi alumni ceris pertama dan pegiat literasi remaja di Jawa Timur. Pengalamannya yaitu penyelenggara novel akademi untuk Kanwil, Kemenak, Kokap, dan Capdin di Jawa Timur, juri finalis ceris siswa 2021 dan 2022, narasumber media Indonesia Metro TV Group dalam event Festival Bahasa dan Sastra 2021. Narasumber Indonesia International Book Fair, Pesona Ekosis, sebuah aksara. Narasumber Silaturahmi Pegiat Literasi Jawa Timur, Aceh, narasumber Bimtek AMD, dan narasumber Bimtek Ceris Pendidik. Tidak lama lagi kita sambut narasumber kita pada seminar Novelku Ideku kepada Kakak Dinda Cynthia. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ketemu lagi. Ini kebetulan di episode yang ketiga, season kedua ini adalah full ngebahas tentang novel ya. Jadi kalau di pertemuan episode pertama kemarin kita ngebahas tentang full AI nih, mulai dari jenis-jenis AI itu apa aja, kemudian penggunaan AI itu kayak gimana, mulai dari ternyata di lingkungan kita ini banyak AI, tapi kita nggak menyadari kalau itu adalah artificial intelligence. Kemudian di episode yang kedua adalah kita ngebahas gimana caranya bikin novel plus pakai AI. Jadi pakai ChatGPT ataupun Google Bard gitu ya. Nah, untuk yang hari ini kita akan ngebuat novel berdasarkan referensi yang kita punya. Apapun itu, entah itu pengalaman pribadi atau mungkin kayak Bu Anggi tadi itu membuat sejarah, itu sangat menarik, apalagi kalau misalnya itu adalah tentang kebudayaan, itu benar-benar harus dilestarikan. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang itu kan mungkin bahasanya tuh lebih suka bahasa yang kekinian banget gitu, yang gaul-gaul, yang kece-kece, daripada harus baca buku sejarah yang tebel banget gitu kan. Karena bahasanya lebih ringan kayak gitu. Nah, untuk malam hari ini aku bakal praktek, lebih banyak prakteknya ya daripada teorinya. Mungkin teorinya cuma 1 halaman, nanti kita prakteknya banyak gitu ya. Nanti bisa Kak Ramadan ataupun teman-teman, aku minta tolong teman-teman nanti bisa disiapkan. Di sini aku juga pakai HP. Bisa disiapkan HP-nya, disiapkan kertasnya, disiapkan apapun lah itu ya. Karena kita akan praktek caranya bikin outline dan bikin premis. Kenapa kok premis? Penting banget. Di sebelum-sebelumnya belum aku bahas, karena memang mau aku bahas di hari ini. Jadi silakan dipersiapkan, karena premis itu penting. Kenapa kok penting ya? Kalau misal ditanya, novelmu tentang apa? Nah, premis adalah hal yang bisa menjawab pertanyaan itu. Kayak gitu. Oke, aku mau izin share screen terlebih dahulu. Oke, ini masih belum kelihatan ya share screen aku. Oke, bisa terlihat dengan jelas ya. Diam seperti cupu bergerak melaunching. Mungkin ini judulnya agak clickbait sedikit gitu ya. Diam seperti cupu bergerak melaunching buku. Tumbas susu keliru panta, lo, gak bahaya ta. Oke, daripada kita kelamaan nanti ya, daripada kita berlama-lama, kita langsung ke sesi materinya aja. Di sini aku mengibaratkan sebuah novel. Kalau kita bikin novel tuh harus ada filosofinya. Kalau aku filosofinya adalah novel itu adalah kapal, di mana kapal itu berlayar sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Jadi kita adalah nahkoda dari sebuah kapal. Kita yang tahu
gimana navigasinya, kemudian kita juga harus tahu gimana struktur yang kokoh, kemudian struktur yang kuat, yang rapi, kayak gimana, biar bisa apa, biar bisa kapal ini tuh berlayar ke pelabuhan sampai dengan selamat, kayak gitu. Kalau misalnya strukturnya nggak kokoh, strukturnya nggak rapi dari sebuah kapal, kalau terkena badai, kena panas, kena ombak, kena hujan, kayak gitu, nanti bisa rapuh atau bisa goyah. Nah, sama halnya dengan novel itu strukturnya harus rapi, kemudian strukturnya unsur-unsurnya juga harus kuat, kemudian plot alurnya juga kuat, karakter-karakter yang dibangun juga harus jelas. Nah, jadi antara satu karakter dengan karakter yang lain itu bisa saling menimpali. Mana yang antagonis itu jelas, yang protagonis itu jelas, yang antagonis itu jelas, kayak gitu ya. Ibaratkan kita itu sebagai nahkoda, kita yang mengatur jalannya kapal kita, yang mengatur jalannya novel kita. Oke. Nah, kita sebelum nulis novel harus prepare dulu apa aja yang kira-kira di prepare. Nanti kita sekalian sambil refresh kita lihat sebuah gambar ya nanti dipilih nih yang mana gitu. Di sini ada inspirasi, kayaknya ini udah dibahas kemarin. Inspirasi itu bisa dari mitologi, ada dari mimpi. Kebetulan juga beberapa novel aku juga banyak yang ketika tengah malam tiba-tiba kebangun mimpi, terus aku tiba-tiba langsung nulis aja gitu, karena mungkin bisa jadi ide gitu kan, kemudian dari pengalaman atau dari buku, film, dan lain sebagainya. Kemudian genrenya juga ada genre romantis, ada genre yang horor, ada yang misteri, thriller, ada yang juga fantasi, ada yang fiksi ilmiah, kayak gitu ya. Nah, kemudian dari genre-genre yang kita buat, diapakan? Dikembangkan. Harus tahu unsur intrinsiknya apa. Unsur intrinsiknya itu adalah pertama tema, bisa cinta, bisa keadilan, kesedihan, keagamaan, atau lain sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian ada plot. Plot ini ada yang maju, ada yang mundur, ada yang campuran. Tapi kalau biasanya kalau yang kayak aku masih pemula, atau mungkin teman-teman yang baru mulai nulis, plot maju itu lebih alur maju itu lebih enak lah dibaca gitu, lebih nyaman buat kita nulisnya. Tapi kalau udah terbiasa mungkin itu dibolak-balik bisa, karena untuk membuat alur yang maju mundur itu harus benar-benar konsisten, penulisnya harus konsisten dan harus bisa bikin pembaca ini nggak kebingungan gitu. Jadi kita bikin tulisan tuh yang nyaman buat orang lain gitu. Kalau kita mau dinyamanin sama orang lain, kita juga harus bikin nyaman gitu kan ya. Oke, lanjut ke cast atau tokohnya. Kita harus bikin tokohnya dengan karakternya seperti apa, biar apa? Gampang. Kemudian ada setting, ada waktu, suasana, dan tempat ya. Itu bisa semua waktu bisa, pagi, siang, sore, malam, suasananya semua bisa, sedih, senang, happy, kemudian tegang dan lain sebagainya. Tempatnya dimanapun bisa, di kolong kasur pun bisa. Hari ini juga saya ada di kamarnya Nobita. Ini Nobitanya juga lagi rebahan kayaknya ya. Dan kemudian POV-nya, kemudian ada POV itu menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Kalau biasanya kita itu lebih cenderung untuk menggunakan kata aku, artinya menggunakan pandang orang pertama. Menggunakan sudut pandang orang ketiga di beberapa karya saya itu masih semrawut karena belum terbiasa gitu bikin point of view orang ketiga kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang belum terbiasa untuk bikin tulisan yang menggunakan POV orang ketiga, itu sebaiknya pakai POV yang pertama. Biar apa? Biar menghindari apa ya, kerancuan gitu, rancu di dalam tulisannya itu. Misalnya kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, kemudian sudut pandang orang pertama, kemudian kita mau pindah ke ceritanya orang lain, maka harus ditulis juga POV-nya. Jangan sampai tiba-tiba kita bisa membaca pikiran orang itu kayak gitu. Itu tuh nanti jadinya aneh gitu loh. Kok bisa si penulis ini kok bisa tahu gitu. Mungkin kalau pembaca awam mereka nggak ngeh, tapi kalau pembaca-pembaca yang udah buku-buku karya-karya yang lawas-lawas itu dibaca, itu tuh kayak ngeh loh, kok aneh ya gitu. Kemudian ada gaya bahasa, ini banyak banget. Ada deskriptif, ada naratif, ada dialog, ada metafora, personifikasi, dan lain sebagainya, majas-majas itu ya. Dan yang terpenting adalah harus ada amanatnya. Karena ibarat kita nulis tuh ya kita berbagi ilmu gitu kan, berbagi kisah, berbagi sama-sama, kayak kalau aku sih mendeskripsikannya kita nulis, kita berbagi kisah itu sama dengan kita berbagi obat ke orang lain. Siapa tahu ada satu kata atau satu kalimat yang kita ucapkan
kita tuliskan kemudian dibaca orang lain itu jadi penawar atau obat buat orang lain kayak gitu. Kita bisa jadi dokter melalui tulisan aja gitu. Nah, yang perlu diingat dan sangat-sangat penting untuk dipahami buat penulis-pemula kayak kita semua, itu adalah waktu penulisan. Waktu penulisan ini kita harus pas banget. Ya, seperti tadi lah, yang namanya sibuk itu relatif. Kalau kata anak zaman sekarang tuh sibuk tuh nggak ada, semua tergantung prioritas gitu ya katanya. Katanya gitu ya. Tapi ya kenyataannya kalau misalnya ya bilangnya ya sibuk-sibuk aja gitu kan. Nah, jadi kalau mau nulis, ataupun membaca, ataupun melakukan apapun, kita yang harus meluangkan waktu. Kalau kita cari waktu, itu tuh bisa nggak nemu, karena kayak, bentar deh aku mau istirahat, bentar deh mau ada ini, bentar deh ini, gitu. Jadi kebanyak alasan untuk numpuk-numpuk, nggak jadi deh nggak jadi kerjain. Kemudian mengatasi writer's block. Ini ya sama seperti di yang episode kemarin, mungkin sedikit aja. Jadi kalau writer's block ini ya, jeda dulu nulisnya, jangan dipaksakan, jangan terlalu perfeksionis sama diri kita sendiri, karena nanti kalau terlalu perfeksionis, kalau nulis itu nanti jadinya malah semerawut gitu. Kemudian kalau lagi buntu-buntu banget, ya itu nulis bebas aja. Entah kalian nulis, entah kalian lihat film, nyanyi-nyanyi, atau apa. Kalau aku biasanya refresh itu, ya aku nulis atau aku makan es krim gitu. Pokoknya yang relax aja gitu. Kemudian perbanyak observasi. Kemudian kalau mau revisi, ini kemarin sempat dipertanyakan di episode 1 atau 2 kayak nggak salah. Revisi itu di depan atau di belakang? Kalau saya cenderung di akhir, setelah semuanya selesai. Tapi ada juga yang sambil nulis, sambil revisi. Nah, sambil nulis, sambil revisi ini gimana? Jadi satu bab itu diselesaikan dulu, terus kemudian dibaca lagi. Nah, tapi kadang kalau seperti itu, kekhawatirannya adalah kita masih nggak punya gambaran lain, masih terpaku sama di bab 1 itu tadi ceritanya gimana, karena kita udah hafal nih di bab itu kayak gimana, jadi kita nggak yang terlalu gimana-gimana gitu sama karya kita yang di bab 1 itu tadi. Tapi kalau di jeda nih, udah kelar semuanya, baru kita balik lagi ke bab itu, oh iya ini salahnya di sini gitu. Kita bisa lebih lebih aware gitu, lebih merasa oh ini direvisinya harusnya kayak gini gitu. Kemudian sebagai seorang penulis itu nggak boleh anti kritik, harus banget mau menerima pendapat, saran, kritikan dari orang lain. Juga harus bisa mau menerima feedback dari orang lain. Jangan malu-malu untuk nanya ke guru. Kalau yang sekolah tuh masih banyak banget aksesnya, bisa ke guru. Kalau yang mahasiswa bisa ke dosen. Kalau teman-teman yang bapak ibu guru yang mengajar ini tuh bisa tanya ke guru bahasa atau saling curhat satu sama lain gitu ya, yang pernah menulis gitu. Karena kita juga butuh pandangan dari pembaca gitu. Kita sebagai penulis harus mendapat pandangan dari pembaca. Kemudian yang terakhir harus konsisten. Ini ya yang penting banget. Kalau nggak konsisten, itu nanti karyanya bisa amburadul gitu. Karena juga saya pernah ngalami ketika saya nggak konsisten, nyelesainya itu lama banget. Dan itu posisi pikirnya lagi setengah gitu. Jadi karena nggak konsisten, hasilnya juga nggak maksimal. Nah, penting juga, ini mungkin banyak banget yang nanya soal, Kak, royaltinya gimana? Padahal belum nulis udah nanya royalti. Banyak banget yang nanya soal royalti kayak gimana. Jadi untuk royalti sendiri itu adalah kan istilahnya kita dapat dari hasil dari kita nulis gitu kan ya, fee-nya gitu. Nah, besarnya royalti itu dipengaruhi oleh jumlah penjualan buku kita. Misalnya buku kita terjualnya 5. Berarti kan 5 kan harusnya tetap dapat, Kak. Iya, tapi menutup biaya produksinya atau tidak, menutup biaya penerbitannya atau tidak, kayak gitu. Jadi kemudian ada juga perjanjian kontrak antara penerbit kemudian juga popularitas. Misalnya kita mungkin Bapak Ibu guru yang populer pun, yang udah jadi pengawas pun, itu untuk menjual bukunya bisa sampai 30, 100, 200 eksemplar tuh juga harus effort gitu, berat banget. Apalagi kita yang kayak aku yang masanya nggak terlalu banyak, yang nggak terlalu dikenal. Jadi harus benar-benar struggle, harus benar-benar berjuang banget buat dapat masa untuk membaca tulisan kita, dan juga ada negosiasi. Yang terpenting adalah kita fokus bikin ide dulu, ngembangin ide, ngembangin karakter, dan buat pesan cerita yang
kece, yang keren gitu. Soal duit tuh tenang aja udah. Bisa diatasi sama perencanaan dan strategi. Kayak misalnya contohnya ya pemasaran atau mungkin kalian apa namanya ke temen gitu kan, join-join ini tolong promosiin dong dan sebagainya kayak gitu ya. Jangan terlalu kepikiran sama duit, fokus aja sama kreativitas kalian. Oke, ini materinya aja ya. Materi hari ini cukup sekian. Kita lanjut ke, ke ini. Untuk nulis, kita sekarang praktek ya. Sudah disiapkan semua HP-nya. Di sini saya pakai HP. Nanti akan saya tunjukkan muncul juga di apa namanya di screen ya, insya Allah. Jadi seorang penulis kalau mau nulis itu harus punya ide dulu. Nih, kita sama-sama merenung terlebih dahulu ya. Ini sama, aku juga belum punya ide mau nulis apa. Teman-teman mungkin juga udah banyak yang punya ide tapi belum bisa nulis nih. Ada gambar orang pakai payung merah di bawah hujan. Kira-kira tentang apa ya? Lebih cenderung mana ya? Kesedihan atau gimana? Kemudian di gambar yang kedua ini bisa diamati ada orang yang sedang berdiskusi. Kemudian di bab yang ketiga ini lebih ke arah kayak drakor-drakor atau film-film action yang misteri-misteri kayak apa ya, pembunuhan dan lain sebagainya gitu kan ya. Kemudian ada romantis nih di pantai berdua gitu kan. Nah, kemudian ada yang suka petualangan, suka naik gunung, bisa nih. Nah, atau ini nih, jadi badut, atau kalian selama ini jadi badut bahan gabutnya dia aja. Enggak ya, ini ya badut-badut buat happy-happy aja gitu. Jadi serialnya komedi gitu maksudnya. Bukan kita jadi bahan gabut gitu ya. Bukan jadi badut buat dia gitu. Tapi buat komedian kayak gitu, buat lucu-lucuan aja. Atau yang cenderung lebih suka misteri-misteri, hacker-hacker gitu, bisa. Idenya harus ada nih. Udah muncul ide atau belum? Kalau aku sih udah kepikiran satu ide nih. Nah, atau mungkin kayak Bu Anggi mau bikin cerita yang tentang sejarah, kebudayaan, itu boleh banget. Nah, gimana? Udah ketemu idenya atau belum, Kak Rama? Udah nemu ide ada yang mau ditulis hari ini atau belum? Jangan-jangan udah nih yang mau ditulis sama Kak Rama. Gimana Kak Rama? Udah nemu ide? Saya sih ide itu banyak Kak, tapi bingung nulisnya mulai dari mana ini. Oke, sama ya. Sama ya. Case-nya sama ternyata. Juga Sama. bingung nulisnya mau dari mana. Mulai dari Oke, nanti mana? akan kita coba jabarkan ya gimana cara nulisnya. Nah, ini tadi Kalau yang aku saya sih bilang. suka, Kenapa Kak Rama? kalau saya sih suka yang gambar badut tadi Kak. Kayaknya sesuai hidup saya itu. Oh, Kak Rama jadi badut. Oh iya. Kira-kira apa nggak Kak saya jadi badut nih? Oh gitu. Gak apa-apa Kak Rama. Nanti insya Allah berkah kok. Ya, Oke lanjut Kak. oke. Kita premis. Kita bahas premis dulu. Akan kita buat premis. Siapkan alat tempurnya ya. Kita di sini aku pakai HP. Aku pakai HP. Nanti akan muncul di screen juga. Jadi kita akan bahas premis. Premis itu apa sih? Intinya premis itu sama dengan inti atau dasar dari sebuah novel. Jadi isinya itu adalah ide utama cerita yang menjabarkan konsep dasar tentang apa yang akan terjadi dalam cerita tersebut. Misalnya gini nih, Kak Rama ditanya nih, eh, novelmu tentang apa sih? Nah, kita harus bisa menjawab. Kalau kita nggak bisa menjawab, ya artinya kita nggak siap untuk melangkah lebih lanjut nih bikin novelnya. Karena kalau ditanya, kira-kira mau bikin novel apa? Kita harus setidaknya udah punya gambaran. Oh, nanti ada seorang tokoh yang ini, yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini. Kayak gitu ya. Oke, kita uh, praktekkan terlebih dahulu. Oke, aku coba share screen, kelihatan nggak ya? Insya Allah kelihatan deh. Oke, masih loading. Oke, ini udah muncul. Nah, jadi aku punya ini ini buat nanti. Abis ini deh. Ini ada novel planning, tapi sebelum itu kita coba bikin premis. Hari ini aku mau bikin cerita. Ceritanya tentang seseorang ya. Kita coba bikin inti besarnya dulu deh.
Sambil teman-teman sambil dicatat juga atau teman-teman sambil ngereng-reng juga ya, ditulis kira-kira di bukunya masing-masing mau nulis tentang apa, cerita tentang apa kayak gitu ya. Oke, kita coba buat bentar-bentar. Share nih. Nah, oke. Nah, di bawahnya sini aja deh. Nanti kita jabarin ya. Oke, di sini kita punya inti besarnya adalah seseorang yang dibully, kemudian membalasnya dengan prestasi. Oke, kita udah nulis inti besarnya, teman-teman udah pada ditulis. Jadi kita buat inti besar dulu, inti atau apa ya? Ya intinya gitu ya. Sudah ketemu semua, Kak Rama udah ketemu inti dari apa yang ada di idenya, udah terbaca atau udah ditulis? Sudah Kak, aman-aman. Oke, nanti kita sama-sama spoiler dikit ya. Nah, kemudian aku mau teman-teman jawab pertanyaan aku, entah itu di HP kalian, di diary kalian, atau di kolom chat. Aku juga bakal senang banget kalau teman-teman bakal bisa jawab di kolom chat. Bisa dijawab pertanyaan aku. Yang pertama adalah, siapa tokoh utama dalam cerita yang teman-teman buat? Udah? Silakan dijawab juga. Jawabannya siapa? Silakan, sudah dipikirkan. Siapa tokoh utamanya ya? Kira-kira namanya siapa? Kalau belum ada nama, nggak usah dibikin nama dulu deh. Pakai misalnya seseorang remaja, atau mungkin seseorang berusia 25 tahun, atau mungkin seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, atau seorang dosen gitu. Bisa dijawab? Oke, kalau aku jawab karena aku udah punya apa ya, draft nama, namanya agak Inggris-Inggris gimana gitu ya. Namanya Irin Porse. Ini usianya 25 tahun. Oke, ini jawaban nomor 1. Oke, sudah terjawab semua. Kak Rama udah nemu tokohnya siapa yang mau main nanti di ceritanya? Sudah. Jadi saya ini kepikiran nama Riko dan Jaka. Nah, Riko ini pembulinya Kak ini. Jahat nih, di sekolahan. Nah, Jakanya ini masih mungkin kalau kepikiran saya itu anak kampung ini, masih cupu-cupunya gitu, bingung mau ngapain, tapi sebenarnya dia pinter. Nanti dibuktikan dengan prestasi. Kayak gitu Kak, kalau saya Kak, versi saya kayak gitu. Oke, bagus. Oke, itu tadi kak siapa namanya, Kak Rama itu udah ngejelasin premisnya loh, udah kayak gitu tuh udah premis gitu. Itu tadi yang pertama adalah siapa tokohnya. Yang kedua adalah misi atau latar belakang atau juga apa yang terjadi sama si tokoh. Oke, udah kepikiran apa aja yang akan terjadi sama si tokoh, kayak latar belakangnya atau tujuannya apa sih? Jadi kalau teman-teman nggak nemu tujuannya nih, nggak nemu tujuan, ya itu jawabannya adalah ketika teman-teman nggak punya si tokoh ini nggak punya tujuan, ya itu jawaban dari tujuan kalian bikin novel gitu. Jadi kayak gimana ya? Karena si tokoh ini nggak punya tujuan, pastinya dia pasti tujuannya gitu. Agak-agak gimana? Agak-agak penjelasannya kayak kurang jelas gitu. Tapi ya intinya gitu. Kalau misalnya teman-teman udah ketemu misinya, kalau latar belakangnya apa yang terjadi sama si tokoh, udah pada ketemu. Di sini aku jawab ya, pakai jawaban aku. Jadi si Irin dia ini ya, si Irin ini pindah ke kota besar, kemudian dia misi utamanya adalah
mengejar mimpi. Buat teman-teman mungkin nggak harus terpaku sama si pembulian aja ya, bisa yang lain yang ada di otak kalian, bisa kalian tuliskan semuanya, jangan ragu-ragu. Oke, karena si Irin ini pindah ke kota besar, misi utamanya adalah mengejar mimpi, mengubah nasib melalui pendidikan. Nah, oke. Ini adalah pertanyaan yang kedua nih. Teman-teman udah pada dijawab belum? Siap, yang tokoh pertama tadi. Yang pertanyaan pertama adalah tokoh, yang kedua adalah misi. Kak Rama udah ketemu misinya apa? Atau latar belakangnya gimana? Nah, ini kita satu pemikiran nih Kak. Saya Oke. kepikiran Jaka ini juga dari kampung, pindah ke kota besar, untuk ya ingin berkembang gitulah untuk pendidikannya. Nah, bertemulah dengan Riko yang warga lokal lah ibaratnya gitu, yang nakal, dan jadilah sebuah insiden yang kurang mengenakan itu Kak. Oke. Oke. Jadi ya, itu adalah misinya. Mungkin dari teman-teman ada yang berbeda. Kak, aku nggak mau nulis tentang pembulian. It's okay. Nggak harus itu ya. Nggak harus pembulian, tapi bisa yang lain juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan ketiga adalah konfliknya apa? Konflik dan klimaksnya bagaimana? Nah, ini ya, teman-teman jawab sendiri. Bagaimana konfliknya? Udah. Nah, kalau aku di sini klimaksnya adalah ketika si Irin, di sini si Irin dihujat habis-habisan, kemudian bahkan buku pelajaran, kemudian tas, kemudian dia juga sampai mengalami bullying ya secara fisik juga ya. Bullying nggak cuma obrol atau verbal aja, tapi itu iya. Oke, makasih Kak. Bunga diingatkan. Jadi Kak Irin ini si Irin ini dihujat habis-habisan, kemudian bullyingnya juga secara fisik, dan kemudian dia tapi sempat jadi juara dan selalu jadi juara. Oke, ini adalah jawabannya untuk yang konflik. Mungkin dari teman-teman ada, bisa dipraktekkan juga ya. Ini benar-benar maaf. Nah, kemudian udah ketemu konflik dan klimaksnya, udah pastinya udah menemukan ya ini kayaknya teman-teman nih. Wah, ini Kak Mimin juga. Wah, bagus banget nih Kak Mimin Dinawati. Bisa dibaca nih di kolom chat teman-teman ya. Bisa, aku senang banget kalau teman-teman aktif juga. Kita sama-sama. Aku jadinya nggak ngerasa dikacangin tuh sedih banget loh. Oke, yang pertanyaan terakhir adalah bagaimana endingnya? Ya, kita buat endingnya kayak gimana? Oke, udah menemukan endingnya kayak gimana bakalan? Kalau aku sih suka endingnya itu yang cliffhanger. Ada yang masih ingat ending cliffhanger itu kayak gimana? Ending cliffhanger itu adalah ending yang menggantung. Artinya endingnya itu masih digantungin kayak kalian sama dia. Karena mau digantungin nggak nih? Waduh, Atau udah dikasih kepastian? saya digantungin Kak kayaknya Kak. Oke. Endingnya digantung. Ya, endingnya digantung. Di sini Irin ini menjadi siswa yang sangat diunggulkan. Kemudian dia juga mendapat beasiswa di luar negeri, tapi dia dihadapkan dengan keadaan kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan. Kira-kira akan berangkat nggak ya si Irin ini untuk mendapatkan beasiswanya, sedangkan dia adalah anak satu-satunya dan dia harus mengurus orang tua juga. Kira-kira endingnya kayak gimana ya, gitu. Jadi kurang lebih ini adalah apa namanya
untuk premisnya. Nah, kita buat premisnya udah ketebak nih di sini. Jadi si Irin ini adalah anak yang 25 tahun dalam cerita ini. Jadi saya ngambilnya plotnya saya tarik ke belakang atau pakai alur mundur. Waktu itu dia menceritakan di usia yang 25 tahun. Di sini saya tarik ke belakang gitu. Nah, si Irin ini anak yang tidak punya, anak keluarga tidak punya, ia merantau, kemudian dia mendapatkan hal-hal yang sangat negatif ya. Kemudian dia menunjukkan bahwa mau sekasar apapun orang lain kepada kita, jangan dibalas dengan keburukan juga. Dengan keburukan, tapi balas dengan prestasi atau hal yang lebih baik kayak gitu ya. Nanti endingnya itu bisa menggantung, bisa disesuaikan gitu ya. Nih, ini ada anak keluarga merantau dan lain sebagainya. Wah, di sini Kak Mimin oke, ini senang banget deh pada aktif di kolom chat, mungkin Kak Ama juga bisa sambil baca-baca ya juga. Nah, di sini nanti setelah kita buat sepanjang jalan kenangan ini, ya, sepanjang ini, kita harus bikin, ini kan tadi kita bikin premis ya. Kita di sini bikin premis. Nah, kita kembangkan premis kita ke dalam ceritanya. Nah, jadi dari sini inti besarnya kan ini nih. Dan nih, inti besarnya pokoknya ada orang yang dibully gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke novel planning-nya. Nah, novel planning ini apa? Novel planning ini kalau aku tiap nulis itu pasti ada deh. Harus ada, biar apa? Biar lebih ini sih, lebih teratur gitu ya. Jadi di startnya ini misalnya tanggal berapa kita buat, misalnya tanggal 20 bulan 7 2023, jam berapa sekarang? 20.27. Nah, harus sedetail ini, biar apa? Biar ingat tujuan kita nulis juga apa gitu. Karena kalau ya itu tadi, semua tergantung dengan niat dan tujuan kita kayak gitu. Kalau tujuan atau niatnya udah kayak lebih aku nulis biar populer deh, kalau nggak populer jadinya bete gitu. Oke, kemudian genrenya tentang apa gitu ya? Genrenya di sini misalnya aku bikinnya genrenya tentang persahabatan gitu ya. Oke, kemudian targetnya berapa? 100 halaman. Kok 200? Banyak banget. 100 halaman. Kemudian 100 halaman ini dibagi, satu bab itu jadi 10 halaman. Jadi 10 bab. Kemudian kolaboratornya ini terserah mau siapa sama siapa, mau teman-teman sama siapa atau sama siapa itu boleh. Kalau di sini aku sendiri kurang lebih nyelesainya adalah maksimal minimal 30 hari deh. Kebanyakan kalau terlalu bentar, kalau misalnya 14 atau berapa hari, itu referensi karena harus observasi juga ya, nggak cuma tanya ke ChatGPT. Kemudian temanya adalah tentang perundungan. Title-nya adalah apa ya? Title-nya nanti dia disusulin karena title atau judul itu bisa berubah berulang-ulang kali gitu. Nah, karakternya di sini ada si Irin Porsche tadi. Kemudian ada ibunya namanya siapa gitu ya. Kemudian ada si tokohnya siapa. Jadi dari teman-teman udah ketemu semuanya nih. Nanti bisa di komen di grup atau di komen di kolom chat juga ya. Gitu. Bagus banget nih Kak Bunga, Kak Mimin, Kak Siti. Wah, asik banget nih. Kayaknya udah otaknya hari ini tuh lagi mood-moodnya ya, karena mengawali juga ini ya bulan tahun baru Islam ya.
Jadi dimulai dengan positive vibes gitu ya. Oke, habis itu dari premis ini kita jabarkan ke outline-nya. C1, 2, 3 sampai 8 ini kepala ibu, kepala adik. Adalah chapter-nya atau babnya. Kayak gitu. Nanti misalnya di chapter 1 ini si Irin ini adalah perpindahan. Maaf, salah. Di outline ini yang chapter satunya adalah kilas balik misalnya. Ini judulnya kilas balik. Nah, poin-poinnya apa aja? Ditambahkan misalnya poin-poinnya adalah di bab 1 ini diceritakannya di masa sekarang. Di masa sekarang posisinya Irin lagi ngapain? Misalnya Irin lagi ngopi, kemudian menikmati senja di lantai kerja perusahaannya gitu ya. Di lantai atas ini misalnya perusahaannya yang dia bangun sendiri gitu misalnya. Kemudian dia lagi ngapain itu bisa kita jelaskan. Jadi poin-poin atau plot points-nya itu harus udah jelas di outline-nya. Kemudian nanti misalnya di bab 2 ini adalah menceritakan tentang apa ya? Misalnya ini kilas balik gitu ya. Kilas balik bukan. Ini dia masa lampau ketika SMP misalnya gitu. Pertama kali jadi di sini misalnya dia pindahan dari desa ke kota. Kemudian juga bisa yang lain sebagainya, nanti bisa di poin-poin sampai 8. Dari setiap gambar menjadi kalimat utama. Bisa dari setiap gambar, bisa dari poin-poin yang kita buat atau ide-ide yang kita buat. Jadi kalau saya seorang Dinda ini kadang bikin outline itu kejar-kejaran sama lupa. Karena cepet banget lupanya, sulit banget ngingetnya. Karena kadang kayak gini, nulis outline itu tuh kalau misal kita tunda, dia tuh kadang bete, tiba-tiba hilang aja, nggak tahu kemana tiba-tiba hilang aja gitu. Padahal seberharga itu gitu ya. Siapa nih? Kadang kita tuh kayak di ghosting gitu ya. Lebih sakit di ghosting ide sih daripada di ghosting dia ya. Kalau di ghosting dia tuh bisa ada penggantinya gitu. Tapi kalau di ghosting ide tuh rasanya kayak seharian tuh bisa bad mood banget cuma mikirin si satu ide tadi itu yang kelewat kayak gitu. Nah, oke. Dari sini dari novel planning ini kita jabarkan lagi sampai bab atau chapter ke-8, chapter ke-20 atau seterusnya. Dan chapter itu tergantung dari kita ya, tapi dalam satu bab itu jangan terlalu panjang banget, jangan terlalu pendek banget juga. Biar apa? Biar si pembaca juga nyaman gitu. Kalau misalnya baca nggak terlalu panjang ataupun nggak terlalu pendek juga, kayak gitu. Oke, mungkin udah mulai dipahami dan paham banget nih ya, kayaknya Kak Rama ya. Terutama Kak Rama sih yang sibuk. Bisa dipahami ya Kak Rama ya? Saya juga belajar lagi nih Kak nih. Udah lupa, udah lama nggak nulis juga nih. Coba dipoles-poles lagi nih Kak. Barangkali ini bukunya udah manggil-manggil, udah kangen sama Kak Rama. Aduh, kenangan saya tertinggal ini. Nggak ada yang tertinggal kok Kak. Nanti di slip lagi. Oke, kita next ke materi lagi ya Kak. Oke, tadi itu adalah prakteknya. Jadi buat teman-teman bisa dicoba lagi nih. Bikin outline-nya kayak gimana, premisnya ya. Karena premis itu penting sepenting itu gitu ya. Sama prioritas lah ibaratnya ya. Gitu. Kalau yang nggak suka bikin outline, nggak apa-apa, tapi minusnya kalau nggak bikin outline itu ngulur-ngulur waktu. Panjang, bakal butuh waktu lama untuk mengingat-ingat kayak gitu. Oke, nah ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk membuat premis. Siapa tokoh utama dalam ceritanya, keunikan atau konflik internal yang dimiliki utama. Nah ini bisa dibaca ya, ini panjang banget, mungkin ada 20 lebih pertanyaan yang bisa dibuat untuk premis. Begitu. Nanti bisa dibaca sendiri, materinya bakal di-share di grup ya.
Nah, oke. Kita lanjut ke standar penulisan semua buku yang ada di Telaga Ilmu Indochem, gitu ya. Jadi standar penulisannya kalau jenisnya novel, cerpen, dan sejenisnya, ukuran kertasnya itu kalau A5 itu insya Allah kayak 21. Ini ukurannya di min 0,5, jadi 14,5 kali 20,5, halamannya minimal 80. Itu without atau di luar halaman judul, halaman cover, halaman KDT. Pokoknya di luar halaman ini, dan juga plus cover. Gitu ya. Jadi 80 ini cuma isi dari bab 1 sampai bab terakhir gitu. Kemudian keterangannya fontnya itu 11 atau 12 dengan font apa namanya Times New Roman, Calibri, Arial atau lain sebagainya. Pokoknya yang huruf T-nya itu menghindari bentuk salib kayak gitu ya. Marginnya top left sama right-nya 2, bottom-nya 2,5. Ini bisa dibaca juga oleh teman-teman. Jadi nanti untuk di dalam isinya itu ada biografi penulisnya. Kalau ada editor, bisa ditambahkan editornya siapa. Kalau ada penelaah, penelaahnya siapa. Kemudian ada ilustrator. Ini kalau di aku kemarin ada ilustratornya, jadi bisa ditulis ilustrator juga kayak gitu. Yang bisa ngedit siapa? Ya yang punya kemampuan untuk mengedit secara bahasanya gitu atau yang linear. Kemudian penelaahnya siapa? Ya yang punya ilmu setara sejalan selaras dengan novel yang kita buat. Intinya tentang itu, tentang astronomi. Ya berarti guru astronomi. Kalau ceritanya tentang biologi, tentang sejarah, itu bisa ditanyakan ke guru-guru yang punya ilmu yang sama biar nggak salah gitu ya. Karena kalau udah diterbitkan itu pertanggungjawabannya juga lumayan gitu kan. Kemudian sumber atau link gambar ini harus banget dicantumkan. Seperti yang udah aku bilang kemarin, jangan jadi plagiator. Karena kalau jadi plagiator itu banyak dikecamnya nanti ya. Jadi apa ya bisa-bisa krisis kepercayaannya kepada pembaca kepada kita itu bakal tinggi kayak gitu. Ini paling juga nyontek gitu. Paling ini gini, paling ini gini. Itu ngerembet terus ke karya kita selanjutnya kayak gitu. Reputasi penulis juga nggak baik kayak gitu. Kemudian penamaan filenya ya ini disesuaikan aja. Nanti bisa dikirim file cover dan isi PDF juga bentuk Word-nya aja. Dan untuk mengirimkan itu bisa ke oh iya, jangan lupa untuk mengisi surat pernyataan. Jadi di grup itu udah aku kasih standar kepenulisannya. Ada surat pernyataan keaslian karya ini benar-benar harus diisi dan harus dikirimkan ke surat secara bukti fisiknya bermaterai itu harus dikirimkan. Nah nanti ada keterangan cek plagiasi dan sumber image. Ini bisa pakai Turnitin. Kalau saya nggak punya Turnitin gimana? Ya tanya yang punya Turnitin. Biasanya orang-orang yang punya akses di perpustakaan atau yang mahasiswa itu punya akses untuk Turnitin. Nah kalau misalnya mahasiswa nggak punya Turnitin gimana? Beli di Shopee. Kalau nggak punya Shopee gimana? Masa nggak punya sih zaman sekarang nggak punya Shopee? Nggak percaya deh. Apalagi anak muda zaman sekarang, ibu-ibu sekarang itu kayaknya dikit-dikit cek out gitu ya. Jadi cek out Shopee untuk Turnitin itu cuma 2.500 lah, paling mahal 3.000 satu file kayak gitu. Ada juga yang 2.000 itu 3 file ada. Kemarin aku nyoba 2.000 juga 3 file kayak gitu. Oke, kemudian nah ini kontak-kontaknya teman-teman bisa tanya-tanya DM di kalau ngirimin naskah ke email dan juga WA. Kalau kepo-kepo tentang buku-bukunya gimana, ada di email di website. Kalau gimana aktivitas kita dan lain sebagainya, ada di Narasi 7 dan juga Instagram, ECRS Indonesia dan Telaga Ilmu Underscore Indochem. Shopee-nya jangan lupa ya, di Telaga Ilmu Indochem. Oke, ini teman-teman bisa hubungi aku di IG ataupun di WA. Terserah kalian mau japri di mana. Kalau ngobrolin apa gitu juga ada kok, juga ada di grup, nanti bisa langsung di japri. Oke, thanks for your attention. Mungkin itu aja sih Kak Rama.
untuk materi hari ini. Mungkin lebih banyak yang bertanya kepada saya setelah materi ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Rama. Terima kasih banyak Kak Dinda. Ini mungkin ada yang pengen sharing-sharing atau ingin ditanyakan kepada peserta seminar, dipersilahkan presenter terlebih dahulu ya. Saya dulu juga nulis itu bingung Kak, bingung milih ide, tiba-tiba udah ada ide nih, mau nulis tuh lupa pasti. Gimana, terus tiba-tiba ada ide, lupa ditulis lagi, mau ditulis lupa. Kira-kira ada tips nggak sih Kak buat biar gak lupa tuh? Ya, caranya biar nggak lupa ya tadi sih Kak, ditulis dimanapun ya. Kayaknya harus tetap nulis deh. Apapun itu kayaknya harus tetap ditulis. Jadi kita tuh kan kadang-kadang tuh kita memaksakan, bukan memaksakan diri, dituntut untuk multitasking, harus mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Tapi keterbatasan otak kita juga apa namanya? Kita tuh juga terbatas banget kayak gitu kan. Jadi kalau bisa ditulis tiap kali ada ide apapun. Misalnya kita lagi WA nih, lagi WA terus tiba-tiba ada ide, langsung ditulis aja deh idenya, atau kalau nggak gitu biasanya aku langsung voice note. Tiba-tiba aku kirim aja random gitu ke temenku. Jadi buka chat terus ada ide muncul, ya udah tiba-tiba aku voice note. Terus tanya temenku, kadang nanya kayak ini apaan gitu. Enggak cuma titip aja. Ini Gitu harus sih Kak. dilakukan ini Kak, daripada lupa kan ya. Benar. Wajib ini mungkin malah. Halo Kak Mimin, bisa on cam mungkin Kak? Halo Kak Mimin. Silakan on cam, kita berinteraksi bareng-bareng semuanya. Oke, kayaknya bisa dijawab dulu deh Kak ya, kayaknya Ya, di chat. Ini cara pertanyaannya, mengatasi ide. bagaimana mengatasi kehabisan ide Kak? Waduh, ide bisa habis ya ternyata ya. Ternyata nggak cuma kuota yang bisa habis. Ternyata ide juga bisa habis. Oke, aku di sini based on my experience ya. Jadi dari pengalaman aku, kalau misalnya aku lagi kehabisan ide tuh ngapain? Biasanya kalau aku tuh kehabisan ide, ya tadi sih istirahat, nggak memaksakan diri, nggak usah sok profesionalis banget deh. Karena masih ada hari esok gitu loh. Maksudnya masih ada hari-hari selanjutnya. Jangan terlalu memaksakan diri, terlalu perfeksionis, nanti juga jadinya terlalu apa ya, apa menjadi beban gitu. Bukan lagi senang kalau nulis, jadinya kayak beban banget gitu. Nah, itu harus istirahat juga. Istirahat itu harus cukup. Karena juga badan tuh ada alarmnya kan. Kalau capek ya istirahat gitu. Kalau udah nggak capek nanti lanjut lagi. Kemudian juga bisa ini tanya tanya ke temen tuh, biasanya kan temen tuh banyak banget kan idenya, entah itu curhat, entah itu apa. Itu tuh bisa banget buat ide tuh bisa. Jadi kalau kalau aku tuh kadang iseng tuh tiba-tiba nanya aja nggak jelas, nanya random ke teman aku, hari ini gimana gitu. Padahal udah lama banget gak chatan, terus nanti aku tiba-tiba nanya kayak gitu. Ada pengalaman apa nih yang seru kira-kira aku bisa jadiin ide. Tanpa sengaja pun, kadang aku tuh kayak ngelihat awannya cantik gitu kan, nanti tiba-tiba ada kepikiran kayak gitu. Kemudian bisa bisa juga baca buku, lihat film. Kalau aku lagi bosen banget, biasanya adalah ngemil, makan es krim, lihat film, keluar, ngopi, udah. Itu paling asik sih, nyore gitu. Jadi tergantung dari diri kita sendiri sih, mengatasi kehabisan ide itu kayak gimana. Tapi ya mungkin itu sih, itu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Mungkin Kak Nisa Aprilia bisa on cam Kak. Halo Kak Nisa. Halo Kak Nisa, ini kayaknya aku kenal Kak Nisa deh. Halo Kak Nisa. Halo. Nah, lu kayaknya Kak. Itu loh Kak. Bener juga sebenarnya. Malu nih Kak Nisanya. Iya anjing. Enggak. Ada yang bertanya mungkin? Belum. Langsung. Halo? Iya.
Kak Maulana Yusuf mau bertanya? Tadi ini udah on mic, kalau nggak jadi. Oke, kita jawab pertanyaan mungkin yang ada di chat dulu ya kali Kak. Oke Kak, ini dari pertanyaan dari Kak Nisa Apriliawati. Kak, satu chapter agar tidak membosankan berapa halaman sih? Pencet mulu nih. Oke, berapa halaman ya kira-kira biar sebuah novel atau di chapter 1 itu nggak ngebosenin? Jawabannya adalah setiap bab itu harus konsisten. Misalnya di bab 1, nih, itu kita bikin 10 halaman. Maka di bab 2-nya misalnya kalau sekurang-kurangnya ya paling nggak kurangnya cuma 1 halaman atau 1,5 halaman. Jadi nggak yang terlalu misalnya bab 1-nya 10 nih, bab 2-nya tiba-tiba 5, tiba-tiba 4 gitu kan kayak jauh banget gitu jaraknya. Jadi pembaca nih belum selesai nih misalnya kayak baru baca dari gini udah selesai. Aneh banget nih. Gitu. Jadi dipertimbangkan kalau misalnya sanggupnya 9 halaman, ya udah 9 halaman. Tapi nih ya, tapi perlu diketahui bahwasannya yang paling penting itu adalah kita bikin kalimat utamanya, kalimat pembukanya. Nah, kalimat pembukanya itu kayak gimana? Nanti coba teman-teman bisa searching juga. Setahu aku itu bisa diawali dengan mungkin action langsung. Jadi nggak hanya mendeskripsikan pemandangan. Biasanya kan kita mendeskripsikan pemandangan nih. Atau kayak mungkin eh, kita mendeskripsikan situasi sekitar. Misalnya aku memandangi rak buku gitu kan. Ya ini inspirasinya aku ngomong gini nih gara-gara ada Nobita di belakang sambil rebahan nih. Jadi kayak kita mendeskripsikan apapun kayak gitu lebih harus menarik gitu. Atau mungkin diawali dengan dialog atau mungkin diawali dengan tiba-tiba pekikan atau mungkin hujatan gitu ya. Jadi bisa bisa diawali dengan kalimat yang menarik. Itu nanti akan aku cantumin juga di di slide karena tadi sempat kelewat juga. Jadi di dalam satu halaman biar nggak ngebosankan itu jangan terlalu panjang banget, jangan sampai 20 halaman dalam satu bab karena itu bakal bosen banget. Ya minimal 10 lah, itu 5 kali bolak-balik buku udah kayaknya udah kelar gitu. Dan yang perlu diketahui yang perlu dipahami juga kalimat pembukanya kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Dinda. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Nabila. Kak mau tanya dong, kalau dalam penilaian juri yang bagian amanat, itu dinilai dari alur ceritanya atau hal-hal yang bisa kita lihat dari teksnya eksternal? Gimana nih Kak? Ini penjurian di mana nih? Kalau penjurian karena ini kan juga ada sekarang ini ada lomba ceris buat siswa SMA, SMK sejatim. Nah, kalau penjurian ini itu dinilainya ya dari mungkin kayak misalnya kalau teman-teman juga ikut lomba-lomba storytelling dan lain sebagainya, yang namanya presentasi, amanat itu selalu dilihatnya juga dari gimana kita membawakan ceritanya gitu. Nggak cuma dari dalam isi bukunya, tapi kita benar-benar memahami nggak? Kita benar-benar nggak? Kita benar-benar meresapi apa yang kita tulis nggak? Misalnya kayak di dalam cerita itu tiba-tiba kok ada sejarah nih. Nah, kita cuma kopas atau kita benar-benar paham atau kita dijelasin, itu kita bisa ekspor atau explaining ke orang yang jadi juri itu tadi. Kayak gitu. Terima kasih Kak Dinda. Ini dari Bu Siti Nurhayati sudah on cam nih. Silakan Bu Siti kalau ingin bertanya Bu silakan. Oh iya, terima kasih Kak. Ini Kak, saya itu sudah berkali-kali mencoba ingin menulis gitu Kak ya. Jadi kemarin ketika ceris itu juga begitu ingin menulis, sudah ada ide tentang Lebah Sahabatku itu. Nah, awal-awal itu semangat Kak menulis. Nah, giliran baru dapat setengah halaman gitu, kemudian ada kegiatan apa yang saya tidak bisa melanjutkan. Besoknya lagi mau memulai itu lemot gitu Kak, sulit gitu cara mengatasi hal seperti itu gimana Kak? Terima kasih. Baik, Bu Siti Nurhayati. Insya Allah case-nya seorang penulis semua sama. Jadi kalau misalnya mengatasi seperti ini, biasanya saya itu membuat jadwal gitu. Misalnya memang kalau misalnya di hari itu memang ada kegiatan atau mungkin
lagi capek-capeknya karena kita habis kegiatan itu kalau mau lanjut nulis lagi itu posisi udah blank. Jadi pikiran udah lagi apa ya, lagi penuh-penuhnya itu lagi diisi lagi. Jadi sebisa mungkin harus di-refresh lagi. Misalnya habis kegiatan beri jeda berapa menit, 1 jam atau mungkin setengah jam buat istirahat. Tapi udah harus ditentukan benar-benar nih di jam berapa kita mau nulis lagi, mau lanjutin nulis lagi. Kalau nggak gitu nanti semangatnya akan kendor lagi gitu. Jadi karena capek jadinya ide-ide itu kayak sungkan mau muncul nih. Ini si penulisku nih capek gitu. Aku sungkan deh mau muncul nanti aja gitu. Semangatnya juga malu nih mau muncul karena capek gitu. Karena terus juga sama sih seperti yang sebelumnya juga jangan terlalu bersikeras, jangan terlalu perfeksionis juga. Cek-cek inspirasi mungkin Bu Siti bisa sambil lihat TikTok atau mungkin sambil lihat YouTube dan lain sebagainya, masak-masak. Kadang itu saya tuh nggak apa ya, random aja gitu search di YouTube itu yang ide kreatif itu ya, kreatif craft yang 5 menit itu tiba-tiba ada aja kepikiran ide bikin apa, cerita-cerita yang kocak atau gimana, dan juga bisa nulis bebas. Jadi misalnya Bu Siti ini lagi banyak banget pikiran, kemudian dituangkan aja, bikin kayak keluhan-keluhan, sambatan-sambatan hari itu, nanti di jeda berapa jam atau 1 hari gitu, dibaca lagi itu bisa dikembangkan jadi cerita, kayak gitu, Bu. Oke, oke, terima kasih Kak. Saya akan mencoba dari keluhan-keluhan rasa capek itu Kak, supaya itu bisa untuk jadi sebuah cerita ya Kak ya. Ya, kadang saya juga gitu soalnya Bu. Ngeluh tuh nggak ada yang dikeluhin, ya udah ditulis aja deh. Singkatnya ke buku dibaca orang lain gitu. Ya, terima kasih Kak. Kembali Bu sama. Siti. Ini masih bisa menjawab pertanyaan Kak Dinda? Sebenarnya ada pertanyaan terakhir nih. Gimana Kak Dinda? Iya, boleh. Boleh ya. Ini dari pertanyaan dari Kak Wahyudi dari Kediri. Kak tanya, waktu di tengah-tengah menulis tiba-tiba ingin memunculkan tokoh baru yang tidak ada di premis. Boleh tidak? Iya, ini kayaknya Pak Wahyudi ya. Baik, Pak Wahyudi, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, punten sebelumnya mungkin jawabannya ya boleh Bapak. Jadi premis ini kan ya apa ya namanya gambaran ceritanya. Kadang kita itu tiba-tiba muncul ide di tengah-tengah udah tiba-tiba lagi bikin novel bab yang satu, lagi bikin bab 1 tapi udah kepikiran di bab 8 nih. Nah, itu bisa ditambahkan. Kemudian kalau misalnya ada tokoh baru juga bisa, tapi dijelaskan dulu nih, harus dirincikan dulu karakternya nanti kayak gimana, tokohnya itu seperti apa, kemudian kira-kira nanti perannya si tokoh ini itu cuma sebagai sampingan aja atau memang membantu si tokoh utama ini untuk menyelesaikan masalah. Alangkah baiknya kalau misalnya memunculkan tokoh baru yang tidak ada dalam premis, itu adalah orang-orang yang bakal berperan besar nih. Jadi kayak misalnya tadi saya sempat iseng bikin juga, tadi barusan ini kepikiran, makanya saya tadi utek sama HP itu kepikiran, jadi di tengah-tengah itu ceritanya si anak itu, tapi ini bukan yang di catatan tadi, yang di novel yang satunya, itu tiba-tiba saya kepikiran bahwa dia ketemu psikiater. Jadi tokohnya sebenarnya itu udah sampai akhir, udah selesai, tapi tiba-tiba di tengah-tengah saya nggak kepikiran ada psikiater, tadi tiba-tiba saya tulis harus ada psikiater nih, nanti psikiaternya kayak gini nih. Nah, dia yang mengungkapkan dan lain sebagainya. Jadi boleh banget ada tokoh baru, tapi dipertimbangkan juga seberapa besar perannya kayak gitu. Itu Kak. Dan terima kasih Pak Wahyudi atas pertanyaannya. Atas jawabannya juga. Terima kasih untuk peserta-peserta seminar yang telah bertanya, telah aktif menulis untuk malam hari ini. Tidak terasa sudah 1,5 jam Kak Dinda kita menemani teman-teman peserta ini. Wah, kira-kira akan ada acara lagi nih Kak? Enggak kira-kira? Sebenarnya pasti ditunggu-tunggu nih sama teman-teman peserta seminar juga. Mungkin kalau
kalau ketemu aku teman-teman udah bosen ya, soalnya udah 3 hari 3 pertemuan berturut-turut ketemu aku terus kayaknya bosen, jadi kayaknya bakal ketemu sama yang lain, sama yang lebih cantik imut-imut. Ada sahabat aku Kak Misal, nanti insya Allah bakal ngisi materi juga. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang lain yang ada di kepenulisan di Cherish, di apa ya, yang bergelut dengan tenaga ilmu dan Indocamp itu juga akan ngisi materi gitu. Jadi bisa ditunggu aja, nanti infonya bakal di-share. Jangan lupa untuk tetap stay di grup, nanti akan dikasih info-info lebih banyak lagi kayak gitu. Oke Kak Dinda, jadi untuk teman-teman peserta seminar pada malam hari ini, jika ingin bertanya lagi, ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup saja ya. Ini terima kasih juga peserta yang telah join pada malam hari ini. Sebenarnya tidak bosan Kak Dinda, soalnya ramai sekali Kak pada malam hari ini Kak. Pasti ingin bertemu Kak Dinda lain dan ingin bertemu dengan penggiat Cherish yang lainnya. Oke, karena sudah malam Kak, kita akhiri saja ya pada malam hari ini. Kita juga hari terakhir ini juga, namun tidak terakhir untuk acara yang diselenggarakan oleh Cherish Indonesia dan Indocamp seperti itu. Jadi terima kasih untuk peserta seluruhnya. Terima kasih juga panitia penyelenggara. Terima kasih untuk Kak Dinda atas ilmu yang diberikan. Kita akhiri seminar pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Saya Ramadan Dwi Caksono dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dinda, sukses semuanya. Selalu terima kasih kembali Pak. Sebelum Zoom kami tutup, mari buka kameranya. Salam literasi. Salam literasi. Baik, terima kasih untuk semuanya. Zoom akan kami tutup dalam waktu beberapa menit ke depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ramadan.